Pada timeline ini, manusia sudah memiliki peradaban yang maju, di mana bermukim di Mars bukanlah hal yang masih menjadi perdebatan. Perkembangan teknologi membuat Mars mampu menghijau. Proses penghijauan Mars ini terjadi ketika manusia menemukan Artificial General Intelligence. AGI mampu menyelesaikan fusi, membuka kunci energi bebas yang hampir tak terbatas. AGI juga menemukan nanoteknologi. Kedua teknologi ini bersama-sama memungkinkan penggunaan sumber daya yang besar seperti amonia dan air dari bulan Saturnus yaitu Titan, serta penciptaan konstelasi buatan Erised berupa 1 miliar cermin luar angkasa untuk memanaskan planet. Secara singkat, akhirnya percepatan penghijauan Mars pun terjadi hanya dalam waktu 50 tahun. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 21 Maret tahun 2080. Ada hal penting yang terjadi dalam hidupmu. Ya, kamu adalah 400 orang beruntung yang mendapatkan tiket trial bermukim di Mars selama 4 tahun. Pertanyaan yang ada di benakmu adalah, mana daerah yang paling nyaman untuk tinggal di Mars ya? Mari kita pertimbangkan beberapa hal. Ini adalah peta Mars sebelum penghijauan. Dan ketika proses penghijauan terjadi, penampakan Mars menjadi seperti ini. Penampakan Mars sekarang menjadi tampak bisa ditinggali. Itu adalah peta daratan dan lautan Mars setelah proses penghijauan. Secara garis besar, wilayah utara Mars adalah lautan dan selatan adalah daratan. Kondisi geografi itu berpengaruh banyak terhadap eksistensi planet ini. Tapi bukankah itu terlihat terlalu coklat ya? Apa semua masih padang pasir yang datar? Sebentar. Mungkin peta ini akan membantumu membaca Mars. Ini adalah peta ketinggian dan ini membantumu memahami apa saja yang ada di Mars. Misalnya, lihatlah area merah di sini. Itu disebut Tarsis atau gunung berapi. Kalau kamu pikir Mars sudah tidak memiliki aktivitas tektonik lagi, maka hal itu tidak benar. Masih ada sedikit aktivitas tektonik di Mars. Kamu bisa lihat itu, 3 gunung berapi dalam satu garis dan di barat laut. Itu merupakan gunung terbesar di seluruh tata surya yang disebut Olympus Mons. Jika kamu tahu pelajaran mitologi Yunani, Olympus adalah gunung tertinggi tempat para dewa tinggal. Kamu mau tinggal di sana? Pendaratan manusia pertama di Mars berlokasi di Pavonis Mons. Itu adalah tempat di mana elevator luar angkasa diletakkan dan dihubungkan dari satelit manusia menuju ke Mars. Lokasi ini dipilih karena aspek ketinggian. Namun, catatan dari manusia adalah lokasi ini perlu dilindungi dari dampak panas matahari. Peradaban manusia kini mampu membuat perlindungan panas matahari itu dengan teknologi bernama Aegis, yaitu magnet nuklir antara matahari dan Mars. Magnet ini menciptakan medan magnet yang menangkal gelombang panas matahari. Tapi tetap saja, di Mars kita harus mampu melindungi diri dari matahari. Jadi, kalau kita tidak bisa tinggal di wilayah pegunungan Tarsis, di mana tempat yang baik untuk tinggal di Mars? Mari kita coba berpikir lagi. Probability sementara yang paling aman mungkin ada di Yuma, dekat dengan Delta Valles Marineris. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan delta sehingga memiliki akses ke wilayah Tarsis, dekat dengan pelabuhan alami dan sumber air dari kawah alami di daerah situ. Sebenarnya jika tujuannya adalah mendekati Tarsis, kita bisa tinggal di sekitaran Valles Marineris, terlihat lebih terlindungi dari segi bentang alamnya. Tapi tunggu dulu. Masalahnya di situ terdapat sebuah tebing yang sangat besar, 5 kali lebih panjang dari Grand Canyon, 7 kali lebih lebar, dan 4 kali lebih dalam. Masalah baru terkait transportasi akan muncul. Bagaimana kita akan mengangkut barang naik turun dengan elevasi seperti itu? Mungkin hanya visible untuk tambang perak dan palladium di Tarsis. Tapi apa cuma Yuma daerah yang bagus untuk tinggal? Coba kita geser ke Hellas Planitia. Bukannya dia terlihat cukup hijau dan punya stok air yang cukup? Secara geografis, lokasi Hellas Planitia berada pada daerah dataran rendah sehingga memiliki tekanan paling tinggi dibandingkan daerah yang lain. Ketika proses terraforming, Hellas Planitia menjadi penuh dengan air dan menjadi agak susah untuk pemanfaatan lebih lanjut karena daerah itu menjadi sangat dingin. Mungkin juga catatan yang lain bahwa musim dingin di wilayah selatan Mars berlangsung selama 6 bulan. Teknologi Erised tidak fokus pada pemanasan di wilayah itu. Akhirnya dengan dingin dan kurangnya cahaya bisa jadi akan menyebabkan tidak banyak vegetasi yang mampu tumbuh.
Jadi, memang lokasi untuk tinggal yang paling baik di Mars adalah di sepanjang pantai utara ya. Bagaimana dengan hujan? Bukankah wilayah pantai itu rawan banjir ketika curah hujan tinggi? Coba kita pikir. Mars itu seperti bumi, berputar ke timur. Jadi, angin utama akan bertiup ke barat. Yang artinya pada lokasi sepanjang pantai utara, angin tidak bisa membawa banyak air. Selain lokasinya yang dilindungi daratan sebelumnya, laut di sana relatif kecil kan. Tapi lagi ancaman sektor kebencanaan tidak hanya terkait banjir. Ada badai pasir juga pada saat musim hujan. Selama equinox, benua selatan menjadi sangat panas sehingga udara naik menghisap angin lembab dari laut. Dan karena lautnya sangat besar, anginnya brutal dan penuh kelembaban, ini akan jadi sangat berbahaya. Air bah besar bisa naik ke permukaan sepanjang pantai utara. Wah, sepertinya daerah sepanjang pantai utara juga bukan wilayah yang bagus ya. Melihat itu, sebaiknya kita coba buat analisa sederhana tentang kondisi wilayah di Mars berdasarkan pertimbangan tadi. Dan jadinya kurang lebih akan seperti ini. Dari analisa ini, terlihat bahwa wilayah dekat Khatulistiwa adalah wilayah yang paling visible untuk ditinggali. Karena suhu yang hangat, tidak terlalu tinggi, menghindari hujan berlebih, cuaca gurun, serta kekeringan. Ya, kamu sudah memiliki gambaran di mana kamu akan tinggal ketika mendarat di Mars nanti. Mari kita berangkat ekspedisi lintas planet. 5, 4, 3, 2, 1.